Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Amrina Rosada selaku presenter yang akan memandu podcast kita pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini saya ditemani dengan dua narasumber kita, yaitu ada Kak Melta sama dengan Kak Nova. Halo. Nah, Kak Melta sama Kak Nova gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Baik. Alhamdulillah baik ya. Tapi kayaknya lingkungan sih Kak yang tidak baik-baik saja. Waduh, lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja. Aduh, Kak Melta, kita belum mulai loh podcast kita. Kak Melta udah mau membahas, kayaknya udah nggak sabar banget ya Kak Melta. Nah, di sini sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Kak Nova sama Kak Melta tadi kesininya tuh naik apa? Bareng kah atau berbeda? Beda. Kalau aku tadi naik motor pribadi. Motor. Kalau Kak Melta? Kalau aku sih Kak tadi naik angkot, tapi berhubung angkotnya itu berhenti di depan, jadi kesininya aku jalan kaki. Jalan kaki ya, oke. Nah, sebelumnya tadi Kak Melta bilang lingkungan sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, kira-kira apa sih Kak Melta lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja itu? Maksudnya tuh gimana? Kalau menurut aku sih Kak, berhubung tadi aku jalan kaki ke sini ya, cuacanya agak tidak baik-baik saja dari sebelumnya. Cuacanya berpolusi, terus juga lingkungannya tidak baik untuk kesehatan kita. Terus yang saya baca ya Kak, lingkungan yang ada di Indonesia itu lagi terkena pengaruh terhadap perubahan iklim, dan juga negara-negara yang terkena dari dampak perubahan tersebut antara lain adalah seperti negara Eropa, Amerika. Tetapi dari negara-negara tersebut, negara Indonesia lah yang terkena lebih parah dampak dari perubahan iklim tersebut. Oh iya sih, bisa sih kita ngerasainnya. Mungkin Kak Nova juga ngerasain ya. Oke, kalau menurut Kak Nova sendiri tuh lingkungan yang sedang tidak sehat itu gimana sih maksudnya Kak Nova? Lingkungan yang tidak sehat ya. Iya. Mungkin yang aku rasain lah ya akhir-akhir ini, lingkungan yang tidak baik-baik saja ya, lingkungan sekitar dulu lah. Berapa bulan sih sebenarnya, berapa minggu yang lalu lah sudah dimulai banyaknya polusi, asap, mana lagi kita sekarang lagi musim kemarau kan. Betul. Kebakaran hutan di mana-mana, asap banyak sekeliling ini yang menyebabkan nggak usah orang lain lah, aku sendiri aja juga merasakan. Kalau sekarang lagi batuk-batuk, terus kemarin juga demam, flu, apalagi yang kebanyakan di berita orang-orang Sumsel katanya kebanyakan kena penyakit ispa. Nah, itu pengaruh banget karena lingkungan yang tidak baik-baik saja tadi. Jadi pengaruh lingkungan tidak baik-baik saja itu berdampak kepada kita sendiri ya. Nah, kalau menurut Kak Melta nih, apa sih yang membuat lingkungan ini tidak sehat? Kira-kira apa sih Penyebabnya penyebab dari lingkungan tidak sehat ini? Penyebab ya? Iya, penyebabnya. Untuk penyebab sih ada pro dan kontranya ya Kak. Ada yang orang berpendapat penyebabnya itu atas tidak sengajaan seseorang membuang puntung rokok, dan ditambah cuacanya lagi panas mengakibatkan kebakaran lahan. Tapi ada juga orang berpendapat kalau akibat cuaca ini tuh kesengajaan seseorang membakar lahan demi menghemat biaya. Itu dampaknya bukan hanya untuk kita ya, tapi untuk orang lain tanpa memikirkan kesehatan dan polusi yang ada. Berarti penyebabnya itu ada kebakaran lahan ya Kak Melta. Oke. Nah, menurut Kak Noval ya, kan Kak Melta tadi bilang itu puntung rokok ya yang menyebabkan kebakaran lahan. Menurut Kak Noval itu mungkin gak sih puntung rokok yang sekecil itu bisa membuat kebakaran lahan tuh yang besar? ya mungkin aja sih, karena kayak mungkin dari kemarau terus nggak pernah sama sekali hujan akhir-akhir ini mengakibatkan lahan kering, rumput-rumput juga kayak gini kan kuning semua, nggak ada hijau-hijaunya, rentan banget. Walaupun api kecil dari puntung rokok aja dibuang otomatis nyebar, itu udah pasti kayaknya, karena daun kering, rumput kering,
rentan lah kebakar. Satu puntung rokok yang dibuang bisa tuh ngebakar satu lahan yang besar. Oh, iya. Jadi kemungkinan puntung rokok itu tadi di apa tuh namanya di Buang. dibuang, terus ditambah lagi cuaca kemarau tuh yang ini ya, yang sangat panas itu. Iya sih, aku juga ngerasain cuaca sekarang kemarau itu kayak bener-bener panas gitu ya. Nah. Iya, Kira-kira panas. kenapa ya Sumatera Selatan ini merasa kemarau itu panas banget gitu, beda sama kayak kabupaten lain gitu ya. Kayak misalnya dari ini aja, kayak beberapa tempat gitu, panasnya tuh luar biasa. Apa karena menurut Kak Mirta tuh karena apa sih? Apa kayak misalnya kurangnya tumbuhan yang ada gitu, atau gimana gitu? Mungkin karena tidak ada kesadaran dari anak muda ya Kak. Sama halnya tumbuhan. Kalau satu anak muda menanam satu pohon, maka di tempat tersebut akan dingin karena pohon tersebut membuat cuaca menjadi nyaman. Iya betul. Berarti karena kurangnya apa? Pohon ya, kayak misalnya tanaman yang perlu ditanam, karena banyak penebang pohon secara liar juga, jadi membuat suatu daerah itu merasa gersang. Jadi benar-benar. waktu kemarau itu semakin panas gitu ya. Panas. Oke, nah menurut Kak Noval nih sekarang ya, Kak Noval, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan biar kemarau di tahun selanjutnya itu tidak terlalu panas seperti tahun ini? Kira-kira bisa nggak? Kayaknya bisa-bisa aja. Kalau semisal anak-anak muda sekarang punya kesadaran tentang peduli lingkungan. Kayak bener, nanam pohon tadi, satu anak muda nanam satu pohon, itu sebenarnya bisa dilakuin kalau punya kesadaran. Mereka punya kesadaran, terus lagi mereka mau ngerjain nanam pohon tadi, supaya di tahun depan semisal kita masuk musim kemarau nggak terjadi lagi panas yang panas banget kayak tahun ini loh. Oh iya, seperti itu. Jadi tergantung kesadaran anak muda atas peduli lingkungan gitu ya. Nah, berhubung kesadaran anak muda gitu ya, dan di judul podcast kita pada sore hari ini kan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk Kak Melka nih, nilai-nilai Pancasila apa aja sih yang perlu anak muda sekarang tuh kayak ada kesadaran, kayak nilai-nilai Pancasila apa yang anak muda tuh harus ada? Kayak misalnya kesadaran atas kedisiplinan atau kepedulian. Kalau menurut aku sih dari hal kecil dulu ya Kak. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Karena anak muda sekarang itu menyepelekan hal tersebut. Akibatnya lingkungan jadi tercemar dan Banyak lah mungkin karena anak-anak muda tadi pada nggak sadar tentang lingkungan, jadi kayak sampah gini dibuang sembarangan. Iya, jadi tercemar gitu ya, nggak peduli atas lingkungan yang ada. Ya Kak Noval nih, apa sih yang perlu dilakuin anak muda biar kita tuh lingkungan kita tuh tetap terjaga gitu? Karena kayak kita lihat aja sekarang gitu ya, kayak banyak sampah-sampah. Itu kan atas ketidakpedulian ya mungkin. Nah, menurut Kak Noval tuh gimana sih biar anak zaman sekarang itu peduli akan lingkungan sekitar? Mungkin kalau dari aku gini, mungkin sesuai judul ya, nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya kalau anak muda sekarang kayak udah nganggap Pancasila itu udah dalam kepala, cuma nggak diterapin. Nilai-nilai Pancasila itu nggak diterapin gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita udah nerapin nilai-nilai Pancasila, bakal aman loh Indonesia ini, atau kehidupan kita udah aman kalau kita udah berpatok sama Pancasila tadi. Ya mungkin kayak kesadaran tentang membuang sampah itu kan udah masuk juga ke 5 sila tadi kan, kayak sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, sebenarnya udah masuk semua. Tinggal kesadaran anak-anaknya tadi, mereka paham tentang Pancasila, mereka tahu tentang Pancasila, cuma mereka nggak sadar, nggak nerapin Pancasila itu. Oh iya, betul sih Kak Noval, karena anak muda zaman sekarang itu dia hafal ya gitu Pancasila, tapi dia nggak tahu maknanya atau nggak bisa menerapkan gitu ya. Nah, terus sekarang ya, menurut Kak Melka itu ya, nilai-nilai Pancasila
menurut Kak Melta nilai-nilai Pancasila apa sih yang mulai memudar gitu di anak muda zaman sekarang? Kan karena banyak ya nilai-nilai Pancasila yang anak muda zaman sekarang tuh ya bahkan tidak mau menerapkan itu loh. Gimana? Apa sih Kak Melta? Kalau menurut saya sih Kak, mengucapkan salam ketika memasuki ruangan. Salah satunya. Salah satunya itu. Terus tidak saat kita melewati keramaian tidak ada permisi. Padahal itu hal kecil banget loh Kak untuk anak muda memahami hal tersebut. Karena kalau di nilai kedisiplinan itu kan udah diajarkan dari kita sejak kecil. Harusnya nilai-nilai kedisiplinan seperti itu tidak akan memudar kepada diri kita sendiri. Kayak misalnya contoh lain kita nggak permisi gitu ya, kayak mau apa nebang pohon kayak kepada pemiliknya gitu, Iya, atau tidak permisi ke tetangga, permisi. iya tidak permisi ke tetangga lain untuk membakar apa sampah Tidak gitu, tapi berpikir bagaimana dampaknya ke iya depannya. dia apa kayak memikirkan diri dia sendiri tapi Iya. nggak memikirkan orang lain gitu ya. Kayak misalnya nih ya Kak Noval tuh punya tetangga gitu ya, terus tetangganya nggak permisi tuh kayak mau bakar sampah gitu, kira-kira Kak Noval risih nggak sih kayak misalnya ngerasa gimana gitu? Ya sebenarnya ya pasti risih ya, kemungkinan kalau semisal mereka tetangga saya kan bakar sampah, dalam rumah saya ada yang lagi sakit flu lagi, mereka bakar sampah tiba-tiba aja loh bakar sampah apinya gede lagi sampai kemana-mana masuk rumah kan, orang di rumah lagi sakit, pasti risih banget itu. Kita sakit tambah sakit karena asap tetangga, ya berarti kan nggak ada adab lah gitu. Berarti itu tidak termasuk ke apa nilai-nilai Pancasilanya tadi itu udah mulai memudar. Iya, memudar. Emang udah kebanyakan. Nah, kira-kira kalau di pandangan Kak Melta sendiri, apa sih yang harus kita lakukan ya sebagai anak muda ya? Apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu bisa mengajak anak muda lain untuk tidak membiarkan nilai-nilai Pancasila itu memudar? Gimana sih biar kita ngajak orang lain biar nilai Pancasila itu tidak memudar? Kayak misalnya kita apa ya, mengajak dia untuk melihat sekeliling biar tahu ya apa kondisinya dan untuk menerapkan hal-hal yang baik. Kalau aku sih balik dari membuang sampah tadi ya Kak, seharusnya anak muda itu harus peka terhadap lingkungan. Kalau kita peka terhadap lingkungan, hal sekecil itu tidak akan terjadi Kak. Kalau kita peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, karena hal kecil saja bisa berdampak besar bagi kita ataupun orang lain. Iya betul banget. Kalau hal kecil tidak diperhatikan, bagaimana untuk hal yang besar? Maka dampaknya akan lebih besar lah. Iya betul. Nah Ya perihal juga lah untuk nilai-nilai Pancasila tadi. Kalau untuk menurut Kak Noval nih, gimana sih cara kita pribadi tuh menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap diri kita sendiri aja dulu, gak usah yang lain, kita kayak misalnya ke diri Kak Noval sendiri, cara menerapkan itu gimana? Mungkin kita bahas satu-satu lah perihal Pancasila, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasti kalau ketuhanan yang Maha Esa, setiap orang warga negara Indonesia lah harus punya Tuhan. Sedari awal, sedari lahir kita udah punya agama, udah ditetapkan atau udah ngikut ke orang tua bahwasanya kita punya Tuhan yang Esa. Nah, dari Tuhan turun ke agama, udah ada tuh peraturan dari agama, harus menjaga lingkungan, harus peka terhadap lingkungan juga, menjaga bumi, menjaga ya lingkungan sekitar lah. Dan itu harus udah diterapkan. Ya masuklah dari agama sama Pancasila, sebenarnya Pancasila sama agama hampir sama lah. Yang ngebedain kalau Pancasila dari negara, kalau agama balik ke pribadi agama masing-masing gitu kan. Jadi ketuhanan yang Esa, kita bertuhan, kita punya Tuhan yang Esa,
yang pasti hidup udah tertata rapi. Dan juga beda halnya sama Pancasila. Pancasila dari segi negara, peraturan tata negara, ya pedoman lah, pedoman dari kehidupan kita di Indonesia. Sedangkan agama dari pribadi. Masa yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia harus punya rasa adil terhadap sesama manusia, adil terhadap lingkungan. Ya konteks adil tuh kan banyak macam kan. Ya benar tadi, adil sama diri aja sendiri udah masuk ke adilan. Keadilan sama adab, manusia yang adil dan beradab. Kalau semisal kayak tadi kebakaran hutan, mereka yang bakar hutan, mereka yang punya puntung Lahan ya? rokok, Iya. lahan tadi kering, mereka buang puntung rokok dan terjadi kebakaran yang hebat, asap kemana-mana. Satu orang ini berarti udah nggak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang nomor 2 ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang nggak adil loh, buang puntung rokok dia, buang satu puntung rokok, terjadi kebakaran lahan, yang lain pada kena asap, ya berarti kan nggak adil loh. Ya, kita kena imbasnya gitu ya. Kita kena imbas, sedangkan dia yang ngelakuin, Dan dia tidak udah punya nggak tanggung adil. jawab. Nah, nggak tanggung jawab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dia udah nggak adil, dia nggak beradab. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya kan satu Indonesia udah berpatok sama Pancasila, persatuan. Ya nggak satu loh kalau semisal kita sembarangan kayak gitu. Terus yang keempat juga, sila keempat masuk juga, yang kelima masuk juga. Ya gitulah, harus mencerminkan lah semua nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kalau dari Pancasila itu ada sila keempat ya. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin berarti kayak misalnya aja nih di suatu daerah tuh kayak ada kadesnya gitu ya, lurahnya kan. Nah, berarti apa sih yang kira-kira ya Kak Melkan, apa sih yang perlu dilakukan oleh Pak Kades gitu atau Pak Lurah agar masyarakatnya itu menerapkan memberikan apa ya, Sosialisasi mungkin. sosialisasi kayak mana tuh misalnya Kak Melta atau Kak Noval yang mau ini? Mau kamu atau aku jawab? Kayaknya Kak Nopal dulu deh. Kak Noval dulu, oke boleh. Tadi apa pertanyaannya? Sosialisasi Iya, Dari kayak camat misal kades, iya, dari pemimpinnya dari gitu. pemimpin ya. Heeh. Ya mungkin dari kades, RT, atau orang-orang pejabat sekitar lah. Ya mereka kan punya wewenang perihal memimpin satu wilayah kan. Ya wilayah kan sekarang lagi polusi, lagi banyak asap, kebakaran hutan. Kalau dari aku, yang harus mereka lakukan menghimbau lah, bisa dibilang menghimbau pada warga-warga sekitar bahwasanya jangan dulu bakar sampah, sampah daun-daun atau plastik. Kalau bisa timbun aja, ya kasih sosialisasi lah. Cuaca lagi kayak gini, malah ngebakar lagi, ya kan nggak bagus loh. Iya, kayak mengajak masyarakatnya itu untuk melakukan hal-hal yang baik demi untuk kita sendiri gitu ya. Ya kan yang kena impasnya kan kita semua, warga-warga sekitar. Diajak lah mereka kan dilihat orang sebagai contoh lah di kehidupan masyarakat, ke RT, camat tadi kan. Pasti kalau mereka ngomong, ya kita pasti dengerin loh apa yang mereka sebutin, apa yang mereka lakuin, sebagai pedoman kita lah, sebagai contoh kita lah. Pasti ikut lah kita. Apa yang dia perintahkan ya, selagi itu baik gitu ya untuk kita dan untuk sekeliling. Nah, untuk Kak Melta, kan tadi kita telah membahas tentang kebakaran hutan gitu ya, tentang ketidakpedulian anak zaman sekarang gitu. Kak Melta, ada nggak sih Kak Melta kayak kata-kata untuk mengajak anak muda untuk peduli atas lingkungannya? Nah, ya ini yang Kak Melta. Kan Kak Noval tadi sudah bilang kalau pemimpin itu harus mengajak masyarakatnya melakukan hal-hal yang baik. Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan. Kira-kira nih Kak Melta ya, kalau misalnya ada anak muda gitu, yang
yang diajak oleh pemimpinnya untuk melakukan hal kerja bakti gitu, dia nggak mau, si anak muda ini tuh nggak mau. Kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan dengan anak muda seperti itu? Kalau menurut saya sih Kak, sifat tanggung jawab dari diri dia sendiri. Seharusnya anak muda sekarang itu harus ada sifat tanggung jawab. Dia harus sadar kalau sebagai anak muda itu harus sadar diri terhadap lingkungan, karena itu akan berdampak baik kepada kita. Contohnya kita harus disiplin. Kita sebagai anak muda harus memberikan contoh yang lebih baik terhadap masyarakat. Karena masyarakat banyak menganggap mahasiswa atau seumuran kita itu contoh yang baik untuk anak-anak di bawah kita. Kita itu sebagai patokan untuk mereka. Kalau dari diri kita sendiri tidak memiliki rasa tanggung jawab, kedisiplinan, terus peka terhadap lingkungan, kerja bakti, bagaimana generasi selanjutnya akan meneruskan apa yang kita kerjain apa yang kita kerjain. Ya betul banget sih, karena zaman sekarang itu kayaknya kita tuh perlu menjadi contoh yang baik gitu ya, menjadi contoh generasi sebelum itu ya Pak, di bawah ya selanjutnya gitu ya. Kira-kira ya Kak Noval, apa sih mungkin dari inilah kesadaran di dalam kampus ya, mungkin perihal lingkungan tadi, balik ke lingkungan ya, kayak organisasi-organisasi di dalam kampus yang peduli lingkungan, kayak semisal Mapala, Siswa Alam. Nah, yang organisasi-organisasi kayak gitulah yang harus tameng nomor satu lah, paling depan perihal lingkungan. Mereka sosialisasi ya, mereka kan anak muda terus masih segar, masih fresh, masih punya keinginan yang tinggi, semangat yang tinggi, dan mereka lah yang harus mendahului tentang menjaga lingkungan. Nah, namanya aja mahasiswa pencinta alam, berarti harus loh menjaga lingkungan sekitar tadi. Ya bergerak di dalam lingkaran kecil dulu lah dalam kampus. Ya mereka harus gerakin kayak sampah, ya kebakaran hutan, ya kebakaran kan mungkin di luar kampus lah, perihalnya beda lagi. Dari dalam kampus itu, kalau dalam kampus mereka sosialisasi, mereka kasih tahu, mereka himbau lah mahasiswa-mahasiswa di dalam kampus biar mempunyai kesadaran peduli terhadap lingkungan. Mereka udah punya prinsip, mereka udah punya pegangan perihal menjaga lingkungan. Yang pasti kalau di dalam kampus aja udah terjaga, otomatis di luar kampus juga keikut kan. Kayak semisal di dalam kampus udah dihimbau jangan buang sampah sembarangan, dan di luar otomatis ngelihat tanggung jawabnya lebih besar. Jadi sampah sekecil apapun walaupun di luar kampus ada sampah nih, misal diambil, dimasukin ke kotak sampah. Mulai dari organisasi dalam kampus aja dulu. Berarti bener ya kata Kak Melta tadi, kita sebagai kayak misalnya mahasiswa gitu ya, yang udah kayak umurnya juga dibilang umur produktif gitu ya. Umur produktif. Iya, kita harus menjadi contoh yang baik, karena kita kita juga udah mendapatkan banyak ilmu ya dari sekolah, dari kampus juga, kayak kata Kak Noval tadi, kita mengikuti organisasi kayak pecinta alam gitu, biar kita peduli akan lingkungan sekitar kita ya. Oke, kita lanjut ke ini aja. Kak Melta, menurut Kak Melta tuh apa sih yang harus kita lakukan? Kayak gimana sih cara kita untuk mengajak anak muda biar peduli akan lingkungan sekitar? Menurut saya sih Kak, cintai dulu alam sekitar. Kalau kita sudah cinta terhadap alam sekitar, maka kita pasti akan lebih peka terhadap lingkungan yang lebih luas dari lingkungan sekitar kita. Ya, kita harus mulai membiasakan diri memberikan hal positif kepada orang lain, agar orang lain tersebut memberikan hal positif kepada lingkungan yang ada di sekitar mereka. Terus juga
kita harus eh, jangan pernah menyepelekan hal sekecil apapun. Berarti kayak kalau misalnya kita untuk mengajak anak muda itu kita nggak bisa ngajak kalau dia sendiri pun nggak ada rasa Iya, cinta. nggak ada rasa Bener, cinta. bener. Karena Berarti harus, ya dia tuh harus ada rasa cintanya dulu. Terus ada cinta terus dulu. kita sebagai yang mau ngajak tuh kita harus kasih apa contoh yang Contoh positif, yang baik. iya contoh yang baik biar anak muda tuh bisa ngikut juga Iya, gitu ya. bisa ngikut. Kalau untuk dari pemikiran Kak Nova nih, gimana sih cara kita itu cara mengajak anak muda biar bisa peduli atas lingkungan sekitar? Ya kayak harus ada kecintaan dulu sama lingkungan sekitar juga. Ya benar, memang harus cinta dulu dan sekitar, ya peduli dulu lah dengan lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh. Ya kayak sekeliling kita, misal lihat ada sampah ya kita ambil kayak yang tadi kan. Nah itu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan lah. Kayak gini semisal bukan ngajak secara langsung ya. Kalau ngajak secara langsung misal buang sampah dong pada tempatnya, nggak harus begitu. Kayak semisal kalau orang nggak mau ribet lah, semisal mau ngajak cuma nggak mau ribet, ada orang misalnya buang sampah sembarangan, cara ngajaknya kayak buang sampah dong pada tempatnya, enggak, dia buang sampah terus kita ambil lagi, kita yang masukin, otomatis dia mikir loh, Sadar diri. sadar diri. Kesadarannya akan Ah, ah. lebih tinggi. Ini aku yang buang sampah kok dia yang buang sih, nah mulai tuh mikir. Jadi kayak ngajaknya tuh nggak secara langsung, jadi langsung aja dari tindakan, buang sampah. Jadi kita nggak capek gitu ya. Dia juga walaupun kita ngomong atau nyuruh gimana, dia nggak peduli kadang gitu ya. Jadi kita tuh harus langsung ngelakuin biar dia tuh juga ikut Biar ngelakuin. mereka ada rasa malu lah Kak, Nah, sedikit malu dalam lebih hati. tepatnya. Heeh. Jadi kayak semisal aku lah, kamu buang sampah atau orang lain lah buang sampah, terus aku ambil nih sampahnya, kalian ngelihat, otomatis visual apa yang kalian lihat masuk tuh ke otak kan. Nanti sewaktu-waktu, entah besok entah hari selanjutnya lah, ketika ngelihat sampah jadi kayak kepikir, oh kemarin Nopal buang sampah loh kayak gini. Jadi otomatis dari bawaan diri kita sendiri, kita ngambil sampah, Iya, kita buang, kita terus buang. orang-orang sekitar yang ngelihat itu juga Ikut. ngikut. Iya, Benar. betul sih. Berarti kalau kita itu mencintai lingkungan kita gitu ya, kita peduli dengan lingkungan kita, itu kan dampak juga ke kita baiknya gitu ya. Kayak misalnya kita peduli akan lingkungan kita, kalau kita menanam pohon kayak kata ini tadi kan bikin segar gitu kan, kita juga yang enak Iya, ya, kita gitu. juga yang mendapatkan Berarti manfaatnya. bukan alas lagi ya buat anak muda itu nggak mau peduli akan lingkungan, padahal kan kita peduli lingkungan itu juga untuk bukan cuma untuk orang lain, untuk kita juga gitu ya. Diri sendiri. Iya, untuk diri kita sendiri. Padahal nggak susah juga loh untuk Iya, peduli benar, sama nggak lingkungan. Kayak kata Kak Nova, kalau ada sampah ya kita buang gitu ya. Kalau misalnya ada yang menebang pohon gitu ya. Ya kalau dia mau menebang ya silahkan. Kayak Kak Nova tadi bilang kita menanam pohon gitu ya. Satu orang satu kan nggak berat juga itu Iya, ya. nggak berat. Nah, kebanyakan sih anak muda sekarang ngerasa berat juga enggak, cuma lebih kepada malesnya loh. Males, iya betul. Di zaman sekarang kan Zaman anak-anak pada main gadget, nggak peduli, di samping orang lagi ngapain gitu nggak pedulian. Kebanyakan rusak gara-gara gadget lah, jadi nggak peduli dengan hal-hal sekitar lah. Iya betul ya. Iya, giliran lingkungan tercemar baru protes. Nah, Iya betul. Iya, banyak itu tuh. tidak wajar. sebenarnya kalau dari gadget juga nggak selalu hal yang negatif loh. Kayak semisal mengajak peduli lingkungan juga bisa lewat gadget. Kayak semisal mengajak ini ya, mengajak membuang sampah pada tempatnya, mengajak membuat menjaga lingkungan ya, dari gadget juga bisa. Anak-anak sekarang udah modern, sosialisasi lewat HP tentang buat poster-poster menjaga lingkungan lewat HP juga bisa. Ya, satu hal yang untuk mengajak juga bisa kan dari gadget. Berarti kalau kita salah guna gadget gitu ya, membuat kita tuh bener-bener nggak peduli akan Nah. lingkungan kita, bukan cuma lingkungan, nggak peduli ke masyarakat, ke orang lain kan, termasuk lingkungan yang tadi ya. Jadi para anak muda itu ayolah bangun, berangkat, kita lestarikan alam kita kembali gitu ya, dengan cara ya kita peduli akan lingkungan sekitar kita. Ya itu juga kan balik-balik ke nilai-nilai Pancasila loh. Iya betul. Kalau
salah satu nilai Pancasila juga menjaga lingkungan kan. Betul. Jadi para anak muda, terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sendiri. Jangan dari hal yang besar, kita awal dari hal kecil saja. Seperti tadi menanam pohon atau menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, itu tidak susah loh. Maka ayolah kita peduli atas lingkungan kita agar kita mendapat dampak yang baik juga, bukan cuma untuk orang lain namun untuk kita sendiri juga. Benar benar. Terima kasih banyak ya Kak Noval sama Kak Melta udah mau jadi narasumber, udah mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol di podcast pada sore hari ini ya. Oke, kita Tutupin. Oke, kita tutup, kita selesaikan. Oke, telah selesai podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan podcast kita pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada. Mati ya.